Indonesia. Di situ teman-teman bisa melihat dan membaca kekecewaan rakyat Indonesia. Dan itu suara real masyarakat Indonesia. Saya dan PSI mendukung Palestina 100%. Dan mengecam apa yang sudah dilakukan Israel kepada Palestina. Tetapi Partai Solidaritas Indonesia menyesalkan keputusan FIFA yang membatalkan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut PSI, seharusnya FIFA berpegang pada sikap resmi Indonesia yang sudah disampaikan Presiden Jokowi, bukan sekelompok orang yang menolak kehadiran timnas Israel. PSI menyesalkan keputusan FIFA. Benar ada sekelompok pihak yang menolak kehadiran timnas Israel, tapi suara mereka bukan suara resmi Indonesia. Dalam demokrasi, sangat biasa ada pro dan kontra. Seharusnya FIFA berpegang pada sikap resmi Indonesia yang sudah disampaikan Presiden Jokowi sebelumnya. Kekecewaan rakyat Indonesia. Dan itu suara real masyarakat Indonesia. Saya dan PSI mendukung Palestina 100%. Dan mengecam apa yang sudah dilakukan Israel kepada Palestina. Tetapi, apakah bentuk dukungannya itu harus dengan menghalangi timnas Israel untuk main di Indonesia? Yang mana hal itu bisa menyebabkan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jangan sampai kita mendukung kemerdekaan negara lain dengan mengubur cita-cita anak muda kita sendiri. PSI juga meminta pemerintah melalui PSSI untuk terus melobi FIFA agar bersedia mengubah keputusan tersebut. Menurutnya, Indonesia perlu mengarahkan segala upaya agar FIFA bisa menganulir keputusannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. PSI kembali menegaskan agar para elite politik tidak mencampur adukan olahraga dengan politik. Mereka sangat berharap pada pemimpin politik lebih dewasa dan arif dalam memisahkan politik dan olahraga. PSI juga meminta mengedepankan kepentingan bangsa di atas syahwat politik jangka pendek. Sementara itu, Giring juga membagikan video yang mengungkapkan rasa kekecewaannya atas pembatalan itu. Giring mengatakan dirinya dan Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpinnya mendukung Palestina 100%. Mereka juga mengecam apa yang dilakukan Israel pada Palestina. Akan tetapi Giring mempertanyakan bentuk dukungannya. Apakah harus menghalangi timnas Israel untuk main di Indonesia? Yang mana hal itu bisa menyebabkan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 negara sendiri. Jangan sampai mendukung kemerdekaan negara lain dengan mengubur cita-cita anak muda negara kita. Di Swiss kemarin, ketika tanding melawan Israel, penontonnya kompak mengangkat bendera Palestina dan jadi pemberitaan di mana-mana. Suara pun tersampaikan. Berkali-kali perwakilan Israel datang ke sini. Tapi kenapa pas event yang benar-benar ditunggu masyarakat kayak gini baru penolakannya terjadi? Kalau memang ada unsur-unsur politis yang mempengaruhi hal ini, berarti benar kan? Lagi pula, menurut Giring, pemerintah Palestina sudah berbicara lewat kedutaan besarnya di Indonesia. Giring mengatakan masyarakat dapat mendukung Palestina dengan cara-cara lain yang lebih elegan. Giring lantas menjadikan pertandingan sepak bola di Swiss beberapa waktu lalu ketika tanding melawan Israel. Penonton kompak mengangkat bendera Palestina hingga jadi pemberitaan di mana-mana. Giring kemudian mempertanyakan alasan penolakan baru muncul setelah perwakilan Israel berkali-kali datang ke Indonesia. Setelah event yang benar-benar ditunggu masyarakat malah baru menjadi penolakan. Namun saat Giring didesak untuk mencabut dukungannya kepada Ganjar, Giring tidak menjawabnya. Namun ucapan Giring Ganesa tersebut yang meminta agar olahraga tidak dikaitkan dengan politik berbanding terbalik dengan kader PSI yang mengaku sebagai penjual dawet pasca tragedi Kanjuruhan. Jejeane sesama supporter. Nah, terus di pintu 3 sebelah kiri warung saya itu ada anak terjepit. Ada anak kecil terjepit. Dari situ awalnya ditolonglah sama polisi. Pak Arif namanya, orang Batu, polisi Batu. Terus ditolong, dia dilindungi, dibawa. Tapi wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Yang meninggal pun itu banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi itu juga pemabuk. Itu temennya Wenda ku koncoku juga. Nah itulah, si Pak Arif ini nolong, tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya yang namanya Pak Nawi ini, Pak Arif ini. Polisi ini tak selamatkan, malah saat itu dawetku iki, aku dodolan dawet kate dikepruk nih, ya aku loh iki dawet mas ojo yo, terus ditele. Habis itu si anak kecil ini sama Pak Arif ini diraupi, dicuci mukanya di tokoku mas.
Jadi terus masuk. Jek nguber bocah sing iki mau kayak jaran kepang kalap ngono kae. Dia sembarang wong digeyepuki diantemi, terus ditambah lagi. Suprapti Fauzi, kader Partai PSI Kabupaten Malang itu membenarkan bahwa sosoknya lah pemilik suara penjual dawet yang viral. Heranya yang bersangkutan berdalih tidak tahu bahwa voice note itu bakal menyebar dan viral, dan kini telah menjadikannya bumerang. Tak menerima permohonan maaf saya ini ya Pak, Mbak Mi. Demi Allah saya nggak ada settingan apa-apa dan saya bukan suruhan siapa-siapa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Eka ya. Maaf ya Mbak ya. Tidak apa-apa Mbak. Saya beban Mbak. Kemunculan sosok wanita pemilik suara penjual dawet Kanjuruhan yang tak kasat mata itu terekam dalam sebuah video yang muncul untuk meminta maaf kepada keluarga Mas Nawi dan Nawi, yaitu Aremania yang menjadi salah satu korban dalam tragedi Kanjuruhan. Dalam rekaman suara atau voice note yang beredar, wanita mengaku penjual dawet itu menyebutkan bahwa dirinya sempat menolong salah satu korban meninggal bernama Mas Nawi yang ia sebut teman dari temannya. Wanita itu menyebut bahwa Nawi merupakan sebagai pemabuk. Sementara dalam rekaman video yang diunggah Aremania, Suprapti terlihat memakai baju terusan warna coklat seperti seragam PNS menggunakan hijab abu-abu. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Nawi. Wanita itu sempat menyebut nama perempuan yang diduga istri Mas Nawi bernama Eka. Dalam satu momen saat dirinya menjelaskan tidak ada niat menjelekkan siapapun, dirinya sempat menjabat dan mencium tangan istri Mas Nawi, kemudian menangis sesenggukan. Sambil bersimpuh dan menangis, ia meminta maaf kepada Eka. Tidak lama kemudian ia mencium tangan Eka dengan membungkuk. Sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always been political. Ya. Mungkin kita dari ini sih soal apakah setuju jangan campur adukan politik dengan sepak bola. Karena itu juga argumen yang kerap kali disampaikan pada bagi orang-orang yang kemudian melihat ini urusan lapangan hijau, ini urusan sepak bola, politik jangan ikut campur. Kalau nggak salah slogan FIFA kan juga salah satunya itu ya, kick politics out of football. Ya. Itu kan juga salah satu kampanye dan slogan FIFA yang selalu disampaikan gitu. Dan menurutku pertanyaannya dari statement itu adalah sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always been political. Ya.